我们接受了自由生的我们，在本接受有关中国技术的文化的后面追，知道来自为 titik kentrian Indonesia，我们来自 SMK Wan Shila Sabsan Nian Si Shirban Kikeng Wan Shi。你好，我是爱的Nafiah。你好，我是Auliati Setianingrum。你好，我是Aulia Siska Dewi。你好，我是Diva Karisma Melia。你好，我是Haira Dewi Siva。你好，我是Laila Nida。Bentuk pemerintahan negara Cina adalah Republik Komunis. Pemegang kekuasaan adalah kepala negara, yaitu Presiden Xi Jinping sejak 14 Maret 2013 dengan kepala pemerintahan Perdana Menteri. Ibu kota negara Cina adalah Beijing. Bahasa resmi di negara Cina adalah Chinese atau Mandarin. Suku bangsa di negara Cina yaitu Tiongkokhan sebesar 91,6%, Zhuang sebesar 1,3%, dan suku bangsa lain-lainnya sebesar 7,1%. Dengan agama Buddhis sebesar 18,2%, Kristen sebesar 5,1%, dan Islam sebesar 1,8%. Mata uang di negara Cina berupa yuan. Bentuk negara Cina yaitu kesatuan dengan 23 provinsi, 4 wilayah kota atau munisipalitas, 5 daerah otonom, dan 2 daerah administratif khusus. Dalam bidang politik, Cina menerapkan sistem komunis dengan kontrol yang ketat terhadap para warganya. Dalam bidang ekonomi, menerapkan sistem ekonomi pasar. Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional dengan masa jabatan 5 tahun dan pada umumnya merangkap sebagai ketua partai. Presiden tidak boleh menjabat lebih dari 2 periode berturut-turut, yang dimana Kongres Rakyat Nasional ini merupakan perwakilan dari wilayah, daerah, kota, dan provinsi, dan merupakan lembaga negara tertinggi sebagai lembaga legislatif. Lembaga eksekutif berupa Dewan Negara, dan lembaga yudikatif Tiongkok menjalankan fungsi kejaksaan dan pengadilan. Cina merupakan negara terluas di Asia dan keempat di dunia setelah Rusia, Kanada, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk di Cina di tahun 2014 diperkirakan adalah 1,3 miliar sehingga menjadikan sebagai negara populasi terbesar di dunia. Ibu kota Cina adalah Beijing dan kota terbesar adalah Shanghai. Negeri asal binatang panda ini mempunyai lebih dari 22 provinsi dan 2 daerah otonomi khusus, yaitu Hong Kong dan Macau Cina. Cina merupakan daerah terluas se-Asia Timur. Berdasarkan letak astronomisnya, Cina terletak antara 18 derajat lintang utara sampai 54 derajat lintang utara dan 73 derajat bujur timur sampai 135 derajat bujur timur. Luas wilayah Cina adalah 9.696.960 km persegi dan berhadapan dengan Samudra Pasifik. Negara Cina berbentuk republik. Negara yang juga dikenal dengan sebutan Tiongkok ini merupakan negara yang cukup ternama karena berbagai macam produknya yang dipasarkan hingga berbagai penjuru dunia. Ekonomi Cina memang sangat maju sehingga mampu menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Pakaian khas Cina. Yang pertama, Hanfu. Hanfu merupakan pakaian yang muncul di era dinasti Han. Orang dari dinasti Han pada saat itu menganggap bahwa Hanfu adalah pakaian penting dan bagian dari budayanya. Pakaian tradisional satu ini tercatat sudah ada sejak 4000 tahun lamanya dan dikenakan oleh kalangan yang berkuasa pada saat itu. Hanfu memiliki bentuk kelopak terbuka mengelilingi lehernya, bagian bawah bentuk rok dan lengan panjang serta lebar.
Untuk detail variasinya, hanfu juga dilengkapi dengan ikatan pinggang seperti obi yang mengelilingi bagian pinggang. Yang kedua, Gyeongsam atau sipao. Gyeongsam juga dikenal dengan sipao dalam bahasa Mandarin adalah pakaian tradisional yang berasal dari abad ke-17 selama 1920-an sampai 1930-an itu disebut gaun Mandarin dan dipopulerkan oleh wanita kelas atas di Shanghai. Saat ini, Gyeongsam diakui di seluruh dunia dan telah menginspirasi banyak adaptasi asing karena garis-garis yang sederhana. Namun, ekosistem pakaian adat Cina ini sangat populer karena memiliki garis sederhana dan terlihat elegan. Yang ketiga, Tang Suit. Nama Tang diambil dari kata Tang Juang yang berarti jaket Tionghoa modern pada masa dinasti Tang. Sejarah setelan Tang dapat ditulis dari kembali ke awal 1090-an atau pada akhir dinasti Qing. Pakaian adat Cina ini merupakan kombinasi antara elemen jaket Manchou dan jaket merak. Sejak 1929, setelan Tang telah menjadi salah satu pakaian formal nasional untuk pria. Seiring berjalannya waktu, pakaian adat Cina ini diberi sebagai salah satu pakaian tradisional Tionghoa yang paling khas dalam beberapa tahun terakhir dengan berbagai gaya dan teknik produksi. Setelah Tang semakin populer di Cina dan mendunia. Makanan khas Cina. Yang pertama, kue keranjang. Kue keranjang terbuat dari tepung beras, tepung pati gandum, dan gula merah yang dimasak selama 11-12 jam. Bentuk kue keranjang bundar dan rasanya manis. Kemudian teksturnya kenyal dan penyajiannya disusun secara bertingkat. Yang kedua, mapo tofu. Mapo tofu ini terdiri dari tahu yang dipotong dadu, lalu dimasak dengan campuran daging giling, bubuk cabai, daun bawang, pasta kacang, dan bumbu lainnya yang membuat satu porsi mapo tofu memiliki rasa yang lembut, gurih, pedas, manis, dan pastinya lezat. Yang ketiga, tangku liji. Tangku liji ini terdiri dari daging babi yang difilet, dicampur dengan tepung, lalu digoreng. Setelah ditiriskan, tangku liji ini dimasak dengan saus asam manis, sehingga menciptakan rasa manis dan pedas. Potongan babi goreng tepung ini terasa gurih dan lebih nikmat jika dimakan dengan nasi hangat. Tempat wisata di Cina yang wajib kalian kunjungi. 1. Tembok Besar Cina. Tembok Besar Cina atau juga dikenal di Tiongkok dengan nama Tembok sepanjang 13.000 mil melintasi Cina Utara. Tembok Besar Tiongkok dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Kedua, Jingshan Park. Jingshan Park adalah sebuah taman lanskap kerajaan yang ada di tengah kota Beijing. Jingshan Park memiliki luas sekitar 23 hektar. Nama Jingshan Park memiliki arti bukit pemandangan yang merujuk pada bukit buatan yang ada di sini. Jika kamu pergi ke puncaknya, kamu akan lihat pemandangan kota terlarang dengan utuh dan jelas. Dulunya, Taman Jingshan ini berfungsi sebagai taman kekaisaran, tetapi sejak tahun 1928 telah dibuka untuk umum. Ketiga, masih tempat wisata yang wajib dikunjungi di sekitar istana, yaitu Istana Potala. Istana Potala adalah istana Dalai Lama dari 1949 sampai 1959. Semenjak itu menjadi museum dan menjadi situs warisan dunia sejak 1994. 4. Lembah Chushai. Kali ini tempat wisata di Cina yang wajib dikunjungi dengan nuansa alam yang segar dan sejuk. Lembah Chushai adalah lembah negeri dongeng yang indah, menampilkan pemandangan alam dari danau yang warna-warni, air terjun, dan pegunungan. Mata Anda dapat dimanjakan dengan bentangan alam yang mempesona. Lembah Chushai terletak di pegunungan, sangat cocok untuk Anda kunjungi. Teknologi Cina. Teknologi Cina yang pertama adalah matahari buatan. Ilmuwan Tiongkok dilaporkan berhasil membuat rekor baru dalam proyek matahari buatan atau China Experimental Advanced Superconducting Tokamak atau EAT. Dikutip dari CGTN, matahari buatan itu memecahkan rekor dengan menyala sekitar 17 menit atau 1056 detik. Uji coba sebelumnya dilakukan pada Mei 2021 dan matahari itu hanya bisa menyala 101 detik
Dengan suhu 120 juta derajat Celcius, Cina sendiri mengklaim tujuan EAS adalah membuat fungsi nuklir seperti matahari, sehingga tersedia energi yang bersih dan stabil. Yang kedua adalah robot Zhurong. Zhurong adalah robot penjelajah Tiongkok yang berhasil mendarat di Morse pada 15 Mei 2021. Tujuan Tiongkok mengirim Zhurong diharapkan dapat mengumpulkan sampel tanah dan mempelajari geologi di Mars. Menurut China National Space Administration atau CNSA, satu hari di Mars berlangsung sekitar 24 jam 40 menit dan Zhurong menyelesaikan misinya dalam 90 hari di Mars atau 90 hari bumi.是的，很久以前。姑父，那是什么？冰淇淋。谢谢。谢谢。之前的很好吃。我要这个。别货，你去去哪里？这真的很好吃。想要上大学。工作。工作。我想要工作。这真的很好吃。是的，是。你想在哪里学习？我想去香香，但我不是路。家家买的。哦咦。阿门。